Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lil hadirun al muhtaramun, pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas lanjutan apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu pengertian ad-din. Ad-din kalau kita kenal secara bahasa atau bahasa telinga kita yang kita sering dengar, ad-din itu adalah agama. Tapi secara bahasa, ad-din itu pada dasarnya artinya adalah at-ta'ah, taat, wal ibadah, beribadah, wal jaza, dan balasan. Dengan demikian, barang siapa yang tidak mempunyai ketaatan kepada Allah berarti tidak dianggap punya agama. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah juga dianggap tidak punya agama. Orang dikatakan beragama tatkala dia adalah taat kepada Allah. Orang dikatakan beragama tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tatkala seseorang taat, seorang hamba taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, apa itu din atau syara'an secara agama, secara syariat? Ad-din secara syariat ma sara'allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lidah baginda Nabi Muhammad dari hukum-hukum yang bertalian dengan hukum agama, itu namanya ad-din. Wa yuradifuhu, dengan demikian yang sinonim atau searti dengan ad-din berarti syariat Allah yang melalui lidah baginda Nabi Muhammad yang bertalian dengan hukum, maka dengan demikian yang searti dengan ad-din berarti adalah Islam. Yang searti dengan din berarti juga asy-syariah. Sebab itu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam doa Yasin menyampaikan, jagalah adyanana, agama kami, wa anfusana, dan jiwa kami. Adyan itu agama kami, berarti bukan berarti agama itu banyak, tidak. Yang dimaksud adalah ketaatan kami, ibadah kami, hukum-hukum yang harus kami jalankan yang bertalian dengan hukum agama, itu yang dimaksud atau syariat agama. Dengan demikian, kalau ad-din seperti itu berarti syariat, hukum Allah, hukum agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian jelas ad-din atau syariat yang diterima oleh Allah, yang diakui oleh Allah, yang akan mendapatkan pahala kalau kita amalkan sesuai dengan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi hukum apapun termasuk hukum negara, kalau bertentangan dengan ajaran agama, haram kita menjalankannya. Nah ya, undang-undang apapun, yang ternyata alhamdulillah di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45 termasuk Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena pada dasarnya kalau bertentangan, innad dina indallahil Islam, kalau kita disuruh milih, ya pilih ajaran agama Islam. Begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ikhbarun minallahi ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin
siwal Islam. Jelas dan tegas di sini bahwasanya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak ada agama yang akan diterima oleh Allah dari siapapun, dari seorang pun selain agama Islam. Artinya agama apapun yang kita ikuti kalau bukan agama Islam akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran ayat 85. Bertalian dengan itu juga Al-Imran ayat 19 ya. Bertalian dengan itu juga dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah lebih mempertegas, "Wa man yabtawi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama, yang menganut agama, aiman salaka tariqan siwa ma sarallahu fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengamalkan syariat, barang siapa yang beragama selain agama Islam, lan harfu nafyin wastiqbalin, tidak mungkin, tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Oleh sebab itu orang-orang liberal itu sangat menyesatkan yang menafsirkan bukan dengan tafsir jalan lain, bukan dengan tafsir jalan lain, tapi dengan tafsir jalan lain. Ini dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, beragama penyembah berhala, penyembah api, penyembah dedemit, yang penting beragama, di antara mereka yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan mempunyai rasa takut dan mereka tidak akan susah. Artinya akan dimasukkan surga. Ayat ini dipelesetkan oleh orang-orang liberal, yang penting beragama. Pintu surga itu banyak. Bisa jadi lewat Islam, bisa jadi lewat Kristen, bisa jadi lewat Hindu, bisa jadi lewat agama Yahudi, bisa jadi lewat pintunya Teresa katanya, Bunda Teresa, bisa jadi lewat agama-agama yang sesat dan agama-agama yang lainnya. Ini adalah tafsir jalan lain, tafsir sesat menyesatkan. Karena di situ disebutkan yang beriman, beragama Yahudi, beragama Nasrani, Sabiin, dengan catatan semua di antara mereka amanah billah, beriman kepada Allah. Artinya beriman kepada Allah hanya menganut agama Islam. Baru la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesuai juga dengan ayat yang kita bacakan pada saat ini dalam surat Al-Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Dengan demikian, kalau Allah telah mengatakan barang siapa menganut selain agama Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, lalu ada orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Kita orang Islam wajib mengakui agama yang paling benar adalah agama Islam. Orang Nasrani wajib mengakui agama mereka yang paling benar. Orang Yahudi wajib mereka mengakui agama mereka yang paling benar. Orang Hindu juga wajib mengakui agama mereka yang paling benar. Itu hak asasi manusia. Tidak boleh kita mengatakan semua agama adalah benar, padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 19 dan Al-Imran ayat 85, agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Barang siapa yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Lalu ada orang berkata, tidak apa-apa, yang penting beragama. Maka orang yang semacam ini karena telah menentang Al-Quran berarti dia telah murtad. Kalau ada orang semacam itu mati, waliyadzubillah, insyaallah tidak ada di antara kita, walaupun dia saudara kita tidak boleh disolati, walaupun dia kiai kita, ustadz kita tidak boleh disolati dan tidak boleh dikuburkan di kuburan Islam karena dia telah murtad, bukan Islam lagi sudah. Yang mengatakan semua agama adalah sama. Baginda Nabi Muhammad SAW juga dengan tegas menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan
menganut sebuah agama yang bukan dari ajaran Islam, maka dia ditolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radun. Barang siapa membuat perkara yang baru bukan dari ajaran agama Islam atau menganut agama selain agama Islam, maka dia ditolak. Oleh sebab itu, agama kita adalah agama tauhid. Agama kita adalah agama yang dalam bertauhid sama seperti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang Yahudi mereka mengaku diri mereka adalah penganut agama Nabi Ibrahim, dan mereka mengatakan Nabi Ibrahim menganut agama mereka, itu dibantah dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Kenapa kalian kalau berdebat tentang yang kalian punya ilmu tidak apa-apa, tapi kenapa kalian berdebat tentang yang kalian tidak punya ilmu? Apa yang diperdebatkan mereka? Mereka mengatakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi, mereka mengatakan Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Sehingga untuk membantah pemahaman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat jelas menolak, tidak boleh mengatakan Islam sama dengan Nasrani, dengan agama Kristen, sama dengan agama Hindu, sama dengan agama yang lainnya. Tidak, karena agama Islam sama tauhidnya seperti agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim bukan agama Kristen, agama Nabi Ibrahim bukan agama Nasrani dalam bertauhid, tapi agama Nabi Ibrahim juga agama Nabi Muhammad yang kita anut adalah agama yang lurus, agama yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan sama berarti itu adalah aliran sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong daripada umat baginda Nabi Muhammad yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, yang tauhidnya sama dengan agama Nabi Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan, wa man yarabu amillati Ibrahima illa man syafiha nafsah. Tidak ada orang yang mendolimi dirinya sehingga menolak dan benci kepada Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, tidak mempertuhankan kecuali Allah. Kalau ada yang mempertuhankan selain Allah, maka orang tersebut telah mendolimi dirinya dan membodohi dirinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah menjadi orang yang beragama tauhid, sehingga dengan demikian kita memohon kepada Allah sesuai dengan pembukaan dari Nailur Raja atau Safina ini, wal makna natlubu minallahil aun fi ahwalid dunya wad din la min ghairi. Dengan demikian kita nasta'inu ala umurid dunya wad din, memohon kepada Allah, memohon hanya kepada Allah dalam urusan dunia dan urusan agama, bukan kepada selain Allah, sehingga kita hidup dalam keadaan mengesahkan Allah. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.